Cik. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Belum semangat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang hari ini bersuka cita boleh angkat tangannya. Siapa yang hari datang dalam keadaan bersyukur masih tetap angkat tangannya. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu coba untuk lihat kanan kiri depan belakangnya. Boleh kasih tos, kasih senyum terbaik. Bilang selamat pagi, kamu luar biasa. Kita yakin hari ini kita ada dalam keadaan luar biasa, sukacita, bersyukur. Dan sekaligus saya juga menyambut welcome home, selamat datang kembali di GJK Andir. Hari ini saya bersyukur, saya bersukacita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, rekan-rekan saudara. Dan hari ini kita memuji Tuhan kita memuliakan Tuhan kita karena Dia yang layak disembah dan layak dipuji. Dan sebelum kita akan mulai, saya mengundang untuk seluruh jemaat yang masih ada di belakang ataupun di luar untuk masuk ke dalam ruangan ibadah, karena kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya ajak kita ambil waktu kita sebentar untuk bersandar dulu. Mari kita tundukkan kepala kita mau datang kepada Dia, kita mau bersyukur, kita mau bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala hal baik yang Kau berikan dalam hidup kami semua. Jika tanpa Engkau hari ini kami mungkin mati, kami tidak ada apa-apanya, tapi karena Engkau hari ini kami ada, dan kami hari ini ada dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita akan menyembah Dia, kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia, karena Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita puji dan kita agungkan. Dan kita akan hormat Dia karena Dia Tuhan Allah Raja kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan katakan bersama-sama, Kau sungguh indah tiada kala. Kau sungguh indah
putraku, akan kau putraku Allah akan Allah yang kami sembah Tuhan. yang layak Tuhan, hari ini kami hadir Tuhan dengan segala hal mungkin yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami mungkin ada dalam banyak hal, tapi kami percaya kami punya Tuhan, satu Tuhan yang kami andalkan, yaitu bernama Tuhan Yesus kami. Dan kami percaya Kau hadir hari ini, Kau ada di setiap hati kami, dan Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, hikmat, kesehatan dan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih untuk satu hari, satu pagi yang luar biasa, yang indah, yang begitu cerah yang Kau berikan kepada kami. Tanpa Engkau kami tidak apa-apa, yang tapi karena Engkau hari ini kami ada. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memuji nama-Mu, kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan menyembah dan meninggikan nama-Mu, karena kami percaya hanya satu Tuhan yang layak kami sembah, yaitu Tuhan Yesus kami. Siapkan kami, berkati kami, dan berikan yang terbaik untuk kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, inilah waktu kami, dan seluruhnya kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali berikan tepuk tangan. Puji Dia, dan Dia yang kita sembah, dan kita akan katakan, nyalakan apimu. Bebas
Masih 2-3 orang. Masih siap puji Tuhan? Amin. Kalau siap puji Tuhan, kita akan katakan Yesus jalan kebenaran, jalan kehidupan. Tuhan boleh mengajar di belakang boleh. Go. Kita katakan ya, Yesus. Dan jalan kehidupan. habis ya nanti ya. Tapi cuma boleh persatu duduk kembali. Sebentar kita akan menyambut firman Tuhan, dan sebelum kita akan menyambut firman Tuhan, saya mengundang untuk teman-teman dari sekolah minggu, adik-adik dari sekolah minggu untuk hadir ke depan, karena kita akan mendoakan adik-adik kita sekolah minggu ini supaya mereka benar-benar menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat. Dan saya mengundang untuk adik-adik semua, kita mau berdoa yuk, kita mau sebelum juga adik-adik sekolah minggu masuk ke dalam ibadah sekolah minggunya, kita mau berdoa yuk. Dan saya mengundang sekali lagi untuk guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu.
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di pertengahan ibadah kami sebentar anak-anak sekolah minggu akan kebaktian sekolah minggu ya Tuhan. Kau memberkati mereka ya Tuhan, dalam mereka menjadi anak-anak yang sungguh, menjadi anak yang takut akan Engkau. Firman yang akan ditaburkan, biarlah mereka juga memahami Tuhan, berikan hikmat pada guru sekolah minggu supaya mereka boleh menyampaikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan kehendak Engkau. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, berkati juga dan berkati untuk sekolah minggu ya Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat beribadah untuk teman-teman adik-adikku di sekolah minggu, dan kita juga akan menyambut firman Tuhan sebentar lagi. Kita akan sembah Dia, kita akan siapkan kembali lagi hati kita, kita akan puji Dia, dan kita tenang karena kita ada dalam pegangan Tuhan Yesus. Dan mari kita akan satu pujian yang satu. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
pagi ini ya Allah. Terima kasih untuk kemurahan yang terus berlaku atas kehidupan kami. Dan kami berdoa biarlah hidup ini semakin bersesuaian dengan maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan selama kami diizinkan hidup di muka bumi ini. Dan tidak ada cara lain selain kami memahami firman-Mu ya Allah. Kami berdoa biarlah pagi hari ini Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran agar kami mengerti maksud Tuhan. Kami boleh memahaminya dan mengerjakannya. Karena berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Keren. Apalagi Persib lagi menang ya. Cita-cita yang sudah 10 tahun ya nggak sih? Jadi iya, memang di balik semua perayaan pasti ada konsekuensi Bapak Ibu ya. Jadi dirayakan dengan luar biasa. Dan akhirnya Yoel juga harus terpatung di travel. Oke, hari ini kita akan belajar sesuai dengan topik kita yaitu pemuridan, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Oh, menyeramkan ya sama itu ya. Baik sudah. Gini dulu lah ya, biar pengantarnya lebih cakep. Oke, kita akan belajar pemuridan itu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Jadi 16 ayat. Saran saya segera Bapak Ibu cek janji jam 12 nanti karena udah pasti batal. Karena 16 ayat nih Bapak Ibu. Kalau satu ayat 10 menit berarti sekitar 160 menit Bapak Ibu ya. Gitu. Ya lumayan lah untuk stok Bapak Ibu seminggu ke depan. Nah, saya canggih Bapak Ibu. Sampai 160 lah, 155 aja. Oke, Bapak Ibu tak kenal maka kata sayang. Karena itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yordan Pangabean. Jadi walaupun wajah saya agak Itali-Itali Bapak Ibu. Bapak Ibu aja gitu. Dari Baterima ya. Saya yang Pangabean Bapak Ibu ya. Saya ini pendeta, percayalah saya pendeta. Shalom Bapak Ibu, shalom. Mudah-mudahan saudara Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Percayalah saya pendeta Bapak Ibu. Saya adalah pengurus pusat Persekutuan PGLI di pusat. Saya ketua komisi kajian strategik. Saya baru pulang dari Makassar 2 hari lalu karena dipercaya menjadi panitia ulang tahun PGLI se-Indonesia. Jadi bersama dengan Pak Memandang, saya baru dari Makassar. Kemudian saya juga adalah pengurus pusat GAMKI. GAMKI itu lebih ke Protestan Lutheran Bapak ya. Ya, saya pengurus pusat, saya ketua bidang pertahanan dan keamanan. Ya kenapa bisa begitu ya nanti Bapak aneh. Saya juga trainer pengembangan diri dan coach gitu ya. Jadi saya melatih, kemarin saya baru dari melatih perusahaan wedding organizer, kemudian baru ke sini, kemudian saya mau coaching orang-orang juga Bapak ya, supaya lebih sukses. Kalau saya lihat untuk Bapak Ibu kayaknya nggak perlu saya coaching, karena susah untuk sukses. Oh bukan, karena Bapak Ibu sudah berhasil. Bapak Ibu ini orang pengembala pasti. Karena Bapak Ibu adalah orang yang berkat Tuhan Bapak ya. Jadi salah satu yang pernah saya coach itu tadi itu Bapak main drum itu ya. Dan sekarang puji Tuhan beliau akan kuliah ya, Yosua dan sebagainya. Saya sekolah saya S2 saya pertahanan Bapak Ibu. Dosen saya dulu namanya Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Ibu. Jadi dulu saya bangga dengan beliau. SBY. Iya Pak SBY. Wah Ibu masih idola ya Pak SBY. Saya udah nggak lagi, saya udah anaknya maksudnya idolanya. Aman. Gitu ya. Saya juga pernah sekolah di Amerika sebentar. Saya ngambil itu peperangan studi asimetrik. Dosen saya salah satu penasihat keamanannya dulu sebagai presiden Donald Trump. Stephen Gorka itu dosen saya. Tapi kalau Bapak baca di atas itu semuanya itu, saya mau kasih tahu bahwa papa saya meninggal waktu saya umur 1 tahun 9 bulan, mama saya meninggal waktu saya lagi kuliah. Jadi semua yang Bapak Ibu lihat itu bukan karena saya punya orang tua hebat, tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan Tuhan itu yang akan kita bahas pagi hari ini, kita pengen kenal pagi hari ini. Udah Bapak ya, itu aja. Dengan cara kayak gini Bapak Ibu mulai perhatian sama saya. Saya tuh ketemu Bapak Ibu nggak kali ini. Oh tadi kan kayak siapa nih orang muda korban sama saya. Sekarang Bapak udah mulai segan sama saya. Canda Bapak ya. Oke, kita belajar Bapak ya. Yohanes 1 ayat 35. Karena ayatnya banyak, jadi saya baca dan kita akan belajar bersama. Itu aja Bapak Ibu ya. Kalau di judulnya di Alkitab dikatakan murid-murid Yesus ya. Yang pertama. Karena kalau kita mau bicara pemuridan, tentu waktu Yesus panggil murid yang pertama itu boleh menjadi pola yang bisa kita pahami. Saya gunakan terjemahan baru 2022 Bapak Ibu ya. Oke. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Jadi Yohanes Pembaptis punya 2 orang murid ya. Dan ada 2 orang di situ. Ayat 36,
ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat inilah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi Yohanes punya dua murid, gitu ya. Nanti Bapak bukan tahu siapa nama mereka, gitu ya. Dan dua murid itu di belakang Yohanes misalkan, terus Yohanes melihat ada Yesus. Begitu Yohanes melihat Yesus, Yohanes bilang apa Bapak Ibu? Lihat, inilah anak domba Allah. Langsung kedua muridnya meninggalkan Yohanes dan pergi kepada Yesus. Menurut Bapak Ibu, apakah ini seorang guru yang berhasil? Yohanes Pembaptis adalah guru yang gagal, setuju nggak Bapak? Di mana-mana guru mah menambah murid. Benar nggak sih Bapak Ibu? Tapi yang terjadi adalah gara-gara dan demi Yesus, Yohanes Pembaptis kehilangan dua orang murid. Saya nggak pernah lihat guru yang senang ketika muridnya meninggalkan dia. Atau Bapak Ibu senang nggak kalau customer Bapak Ibu meninggalkan Bapak Ibu? Nggak ada kita yang senang dengan apa yang udah kita bina, apa yang udah kita kerjakan, apa yang kita udah upayakan, tiba-tiba meninggalkan kita. Di mata orang, apa yang Yohanes Pembaptis alami adalah kegagalan. Tapi di mata Tuhan, itu adalah keberhasilan. Jadi, apa sih pemuritan Yordan? Pemuritan adalah Bapak Ibu mulai menaruh hidup Bapak Ibu dari kacamata Tuhan dan bukan kacamata orang lain. Saya ulang, 77-77 kali. Saya ulang ya. Pemuritan adalah dimulai dari yang bisa menilai hidup saya adalah Tuhan dan bukan cuma orang lain. Dan saya lebih utamakan Tuhan menilai hidup saya daripada orang lain. Yang terjadi kenapa kita nggak setia mengikuti Yesus? Karena kita mulai izinkan apa kata orang tentang hidup kita lebih daripada apa kata Tuhan tentang hidup kita. Bapak Ibu boleh dimana orang gagal, cuma Bapak Ibu bisa aja berhasil di mata Tuhan. Bapak Ibu kayak nggak terima dengan firman hari ini. Bapak Ibu buka hati di sumber dan ini firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita lebih peduli dengan kata orang, kamu mah orang gagal, kamu nggak berhasil, kamu mah terlalu setia sama Tuhan, kamu mah terlalu sok rohani, kamu mah dari dulu udah dibilang, udahlah biasa kok kita membuat penipuan dan sebagainya. Tapi kita terus beri keyakinan bahwa kita harus jaga integritas dan orang bilang kita orang yang gagal. Tapi kita orang berhasil di mata Tuhan. Masalah kita cuma itu aja Bapak Ibu. Kita cukup goyang antara apa kata orang atau apa kata Tuhan. Apa kata orang, apa kata Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, murid-murid Yesus langsung tinggalkan semuanya dan ikut dia. Supaya apa? Supaya mereka mulai tahu bahwa hidup kamu tuh dinilai dari kacamata Tuhan. Hidup kamu ditentukan dari apa kata Tuhan. Hidup kamu ditentukan dari apa yang Tuhan bilang. Lebih daripada apa kata keluarga kamu, keluarga besar kamu, bahkan teman-teman kamu, kolega kamu. Apalagi pas kamu alumni reuni. Reuni SD itu paling menyebalkan. Dan di mana sekarang bro? Kerja apa bro? Udah punya apa bro? Iya nggak sih? Sis, kapan terakhir ke Paris? Iya nggak sih? Dan sebagainya. Udah nonton film Million Grandma and Kill Train the Dragon nggak sih? Dan sebagainya. Saya mau sampaikan bahwa Bapak itu beranilah untuk hidup kita dinilai dari kacamata Tuhan. Ya. Harus berani. Tuhan bilang kita berhasil, orang bilang kita gagal, saya percaya sama kata Tuhan. Orang bilang kamu dari dulu susah, sakit dan sebagainya. Tuhan bilang saya itu diberkati dan saya akan sembuh. Saya percaya kata Tuhan. Kita nggak berani aja. Kita lebih percaya apa kata sosial media, apa kata tetangga, apa kata keluarga kita, apa kata macam-macam. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang berani untuk aku tinggalkan semuanya dan aku ikut Engkau Tuhan. Supaya aku semakin hidup oleh apa kata Tuhan lebih daripada kata orang. Amin. Capek nggak sih ngikutin apa kata orang? Bapak Ibu lah, sudah hidup 60, 50 tahun, 40 tahun, capek banget. Kemarin dibilangnya harusnya warna hijau, udah kita beli warna hijau, ya elah hijau mah kemarin, hari ini merah bagus. Oke, kita beli merah. Ya merah mah udah banyak orang pakai, sekarang biru. Kita beli biru. Capek nggak sih ngikutin perkataan orang? Capek banget. Tapi kita nggak berani untuk ikutin apa kata Tuhan Yesus. Kenapa? Nanti orang bilang, kayak wajah paling rohani di kota Bandung. Tapi dari awal Yohanes Pembaptis bilang, lihat inilah anak domba Allah. Dan langsung dua murid itu pergi tinggalkan dia. Nggak pakai salam-salam. Makasih ya Om Yohanes ya, nggak ada. Itu kurang aja tuh. Kalau ukuran manusia, tapi Yohanes tahu bahwa hidup saya tentang anak domba itu. Hidup saya bukan tentang guru yang berhasil, tentang sebagai seorang rabi yang jago. Hidup saya tentang Yesus, dan kalau kamu pergi tinggalin saya demi Yesus, saya berhasil. Walaupun mungkin hari itu ada status, lihat tuh stories, Yohanes Pembaptis, kehilangan murid, guru macam apa kamu, dan sebagainya. Nggak sih, hidup udah susah, terus kita setia sama Tuhan. Orang bilang, tinggalkan aja Tuhan kamu, ada Tuhan yang baru nih.
Tuhan yang ini bisa kasih kamu rezeki, syaratnya ya kamu kasih bunga lah, kasih apa dan kawan-kawan. Terus dia bilang, enggak, aku percaya sama Yesus. Ya adalah iman sih iman, cuman ya ini kan dari Tuhan juga lah. Orang-orang tuh dukun-dukun itu kan dari Tuhan juga, mulai dari masuk. Ya nggak sih Bapak Ibu? Tipu muslihat bilang tadi ya juga ya, pendeta sama dukun apa bedanya? Nggak ada kok. Ya sih. Jadi kita mulai ini. Amin Bapak Ibu. Apa yang orang anggap gagal adalah berhasil di mata Tuhan. Jangan pernah izinkan hidup kita diukur oleh apa kata manusia. Manusia berubah-ubah. Itu juga. Dan kalau Bapak Ibu ikutin apa perkataan manusia, berubah-ubah terus Bapak Ibu punya kehidupan. Makanya Bapak Ibu gak bisa tidur malam-malam, keringat dingin malam-malam. Why? Karena terus memikirkan apa kata orang dan gak pernah peduli apa kata Tuhan. Orang boleh bilang kita gagal, tapi selama kita tahu kita berhasil di mata Tuhan, aman hidup kita. Orang bilang kita orang yang gak mungkin lagi bisa berubah, tapi selama Tuhan bilang ada harapan, kita percaya apa kata Tuhan. Itu awal dari pemulihan, keberanian untuk hidup merasakan apa kata Tuhan lebih daripada apa kata manusia. Amin Bapak Ibu. Jadi tegang sekali. Udah kita ganti khotbah kita 3 langkah yang diberkati, 7 kunci mengalahkan kekayaan Rafathar dan Cipung. Bapak Ibu mau how to train your brain mah until you get millions gitu ya. Ya apa sih judul filmnya sebenarnya? How to make million. Oke, thank you sih. See you in this. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Ayat 38 bilang begini. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, boleh bantu saya Bapak Ibu yang warna kuning? Apa? Cari. Yesus ini juga unik banget. Di mana-mana mah orang keterima murid baru itu senang, betul nggak? Saya mah kalau keterima murid baru, misalkan saya guru atau buka les-lesan, oh makasih loh, ini memang tempat les terbaik, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, kita bisa semuanya, betul nggak sih Bapak Ibu? Ini Yesus tanya, apa yang kamu cari? Sombong betul. Kebayang Pak ada jiwa baru datang ke gereja sih Pak ya. Terus Bapak Gembala bilang, apa yang kamu cari? Ya nggak sih, itu mungkin orang, ya Pak udah deh, nggak usah kesini deh, saya kesana aja deh. Ya nggak sih, Yesus tuh betul-betul kayak nggak tertarik dengan jumlah murid, dengan bahwa mereka, mungkin kalau saya jadi mereka kayak, oh Yesus saya nanti libur yang lama loh di bingung, ya direspon ke, diterima ke, diapresiasi ke, apalagi kami strawberry generation, kami ini perlu diakuin, kami ini suka anxiety, kami tolonglah hargain kami. Yesus tidak peduli apa yang mau cari. Dan ini pertanyaan bagi kita pagi hari ini, orang-orang yang mau masuk dalam pemuritan lebih sungguh dalam Tuhan. Bapak Ibu dari pagi bangun sampai malam nanti tidur, what are you looking for? Tentang Oma, saya terjemahkan Oma. Apa yang kamu cari itu artinya Oma. Apa yang kamu cari? Karena apa yang Bapak Ibu cari akan menentukan perilaku Bapak Ibu sehari-hari. Ada kan lagu anak sekolah minggu yang suka mengintimidasi kita orang tua. Apa yang dicari Papa? Makanya lagu itu mulai hilang. Saya tahu siapa pelakunya, orang tua. Tolonglah guru sekolah minggu lagu itu coba dihilangkan. Intimidasi sekali. Oh, anak saya udah nyanyi di rumah sih Pak, berhenti saja. Apa yang dicari Papa, Mama, siang, pagi, malam? Uang. Paling gak enak bagian ini. Uang. Apa lagi Tuhan? Bukan Tuhan Yesus. Itu siapa sih yang buat lagu itu ya? Kecil-kecil yang mengintimidasi orang tua. Dia nggak tahu kamu susu kamu daripada keluar dari uang. Kamu bisa makan tuh dari uang, paham kamu? Tapi apa yang kita cari itu menentukan, betul? Kalau Bapak Ibu cari popularitas, Bapak Ibu akan lakukan apa saja supaya Bapak Ibu populer. Kita lihat itu di sosial media, betul Bapak Ibu? Ya. Ada orang bisa makan cabai sampai 3 kilo lah, ada orang bisa mukbang banyak-banyak lah, ada orang sampai akhirnya jatuh dan mengorbankan nyawanya sendiri demi apa? Popularitas. Apa yang Bapak Ibu cari akan menentukan perilaku Bapak Ibu sehari-hari. Boleh kita ulang 1, 2, 3. Apa yang saya cari menentukan perilaku saya sehari-hari. Kalau Bapak Ibu cari kerajaan Tuhan, perilaku Bapak Ibu akan menentukan juga. Saya nggak bilang Bapak Ibu pulang dari sini jadi biarawan, jadi biarawati, bukan. Tapi cara Bapak Ibu bekerja, cara Bapak Ibu menteri klien, cara Bapak Ibu menghandle customer, cara Bapak Ibu menghandle keluarga Bapak Ibu, cara Bapak Ibu bersosialisasi dengan tetangga, itu akan ditentukan apa yang Bapak Ibu cari dalam kehidupan sehari-hari. Amin yang anak muda, 30 tahun ke bawah. Anak muda apa yang mau cari?
Apa mau kaya kayak Raffi Ahmad, terkenal kayak siapa? Elon Musk, enggak ya, terbalik ya. Kaya kayak Elon Musk, terkenal kayak Raffi Ahmad, berkuasa kayak Pak Luhut misalnya. What are you looking for? Itu akan menentukan cara engkau memperlakukan orang tuamu. Kemarin beberapa yang lalu saya ketemu dengan satu orang muda lah, umur 20 berapa. Papa kamu, menurut kamu siapa? Papa saya mah cuma ATM, kayak udah bagi saya. Karena yang dia cari cuma satu, bagaimana kenyamanan hidup. Karena itu gak heran, orang tua diperlakukannya hanya sebagai sarana untuk membuat hidup dia nyaman. Apa yang kita cari Bapak Ibu? Ada yang bilang saya mau cari kebahagiaan. Makanya gak heran Bapak Ibu coba semua hal. Yoga lah, kosong berisi, berisi kosong. Bapak Ibu puasa Senin Kamis, Seninnya puasa, Selasa Rabu Kamis yang buka puasa. Bapak Ibu dengar cerita-cerita apa tuh? Kiriman-kiriman grup WA ya nggak sih? Pakai filsafat Tiongkok ya nggak sih? Kebahagiaan adalah sebuah mutiara yang terpendam di atas itu ada tulisan Mandarinnya tuh biasanya. Ya nggak sih Bapak? Ya nggak sih? Ada gambar-gambar teratai, ada kolam-kolam. Terus kita kayak baca tuh kayak iya juga ya. Padahal itu belum tentu firman Tuhan Bapak Ibu. Kosong adalah berisi, bersih adalah kosong. Aku adalah kerasakti. Bapak Ibu hati-hati sama guru WA. Si Bapak langsung periksa. Iya Pak, periksa Pak. Yang ngambil Bapak itu, ya nggak sih? Sering sekali ada kalimat-kalimat bijak. Betul nggak sih Bapak Ibu? Sering terima nggak pagi-pagi? Sahabat. Apalagi nanti itu megabyte-nya banyak tuh, 200 megabyte tuh kalau kita download. Sahabat adalah seorang yang peduli pada Anda. Jadilah sahabat bagi hari ini. Selamat pagi. 200 megabyte. Itu baru grup WAS SD. Masuk grup SMP. Ya nggak sih? Hidup yang sukses adalah ketika kau bermanfaat bagi orang lain. Mari pastikan hari ini kau bermanfaat. Hidup menjadi berkah bagi sesama. Selamat pagi, 300 megabyte. Masuk SMA. Ya, SMA juga bilang, kesehatan adalah kunci. Kekayaan adalah akibat dari kesehatan. Mari jagalah kesehatan. Jangan lupa 3 lembar daun ketumbar direbus jadi 1 gelas. Itu loh obat kesembuhan dan kawan-kawannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu kenapa kalau resepnya begitu harus 3 gelas jadi 1 gelas. Apapun daunnya. Mau daun apa, mau daun ini, pokoknya 3 gelas jadi 1. Minumlah itu pagi dan malam. Sebelum tidur dan sebelum masuk sarapan. Itu asam urat, gula darah tinggi itu beres di pokoknya daun apapun itu. Apa yang kita cari? Ketenangan. Akhirnya kita nggak mau peduli dengan penjangkau jiwa. Kenapa? Jangkau jiwa ada konflik. Betul nggak Bapak? Bapak Ibu beritakan Injil apalagi di sini repot. Udah deh, saya mau cari tenang aja. Udah capek saya hidup sama tenang. Saya nggak mau melayani, saya nggak mau jangkau jiwa. Biar deh dunia ini dukung mati neraka semuanya. Udah saya tenang. Saya kasih Bapak Ibu waktu 5 detik. Coba pikir apa yang kita cari. Karena itu pertanyaan pertama Yesus ketika diterima murid. Apa yang kamu cari? Yesus nggak bilang terima kasih. Yesus nggak bilang keren banget. Gitu dong. Ngapain kalau Yohanes ikut saya aja? Yesus nggak bilang gitu. What are you looking for? Apa yang kamu cari? Sama juga terjemahan Anggil bagi hari ini. Apa yang kita cari? Karena itu nggak heran kita lambat bertumbuh imannya. Karena kelakuan kita mungkin ibadah minggu, tapi sehari-hari yang kita cari bukanlah Tuhan. Kita mungkin adalah orang yang rohani dalam perilaku, tapi dalam hati kita yang kita cari mungkin bukan itu. Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau? Udah pasti Bapak Ibu ini bukanlah pertanyaan tentang di mana alamat Yesus. Jadi mereka bukan ayu ting-ting. Di mana? Di mana? Alamat masuk. Tahu ya Bu gitu-gitu ya Bu ya. Firman Tuhan Bu. Firman Tuhan gitu. Ayu ting-ting sama palsu. Apa yang Ibu cari sehari-hari Bu? Ayu ting-ting Pak Yoga. Canda-canda. Iya nggak sih? Jadi mereka tanya di manakah kau tinggal? Nah, kalau kita baca di Lukas Bapak Ibu, dikatakan apa? Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi udah pasti ini bukan bicara tentang di mana rumahnya Yesus. Bukan Bapak, karena Yesus sudah pernah bilang di Lukas, dia nggak punya tempat yang stay lama gitu Bapak. Jadi pertanyaan mereka dijawab oleh Yesus ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi pertanyaan mereka, Guru, Rabi, di manakah rumahmu? Di manakah misi hidupmu?
Apakah yang menjadi paling utama dalam kehidupanmu? Apa yang membuat engkau ada di muka bumi ini? Apa yang paling kau kerjakan hari demi hari? Apa yang paling penting yang dalam hidupmu? Rumah yang mereka masuk adalah apa misimu ya Tuhan? Apa yang paling kau pegang dalam hidupmu ya Tuhan? Apa yang menjadi tema utama hidupmu ya Tuhan? Kami mau tinggal di tempat di mana engkau punya misi itu. Dan kita tahu rumah Yesus adalah kehendak Bapaknya. Kami mau tinggal di tempat di mana yang menjadi fokus hidupmu ya Tuhan. Rabi, apa yang menjadi isu dan concern dan hal utama dalam kehidupanmu, kami mau di sana juga. Jadi mereka mulai berpikir bahwa kami tinggalkan semua agenda hidup kami dan kami hanya kerjakan agenda yang engkau anggap penting dalam kehidupanmu ya Rabi. Amin. Gereja kita gereja yang misi, betul? Tapi kita perlu orang-orang yang berani bilang untuk apa yang menjadi hati Tuhan itu hatiku, apa yang menjadi visi Tuhan itu visiku, apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu kerinduanku. Aku mau tinggal di mana Dia tinggal. Haleluya. Itu yang mereka mau. Ini kadang-kadang kita tinggal di mana teman-teman kita kumpul, betul nggak? Kita tinggal di mana kolega kita suka bareng, kita ngumpul di mana tempat di mana apa yang kita cari selalu ada dan sebagainya. Tapi dia bilang kami mau tinggal di sini. Dan dikatakan di sini mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan mereka apa? Tinggal bersama-sama. Kita kadang komplain, kenapa Tuhan gak pedulikan aku? Kenapa Tuhan biarkan aku sendiri dengan seluruh masalah hidupku? Tuhan kayak mau bilang begini, tinggal aja sama aku. Aku pokok dan kamu jangan. Bapak Ibu gak boleh komplain sama Tuhan kalau Bapak Ibu di luar dari cara, di luar dari pokok. Setuju gak? Itu kayak anak Bapak Ibu main di luar terjatuh kena batu, diejeki teman-temannya, Bapak lihat sini. Ya kamu harus jangan pulang ke rumah. Jadi dibilang tadi jangan keluar, ya nggak sih, tidur siang. Akhirnya anaknya nggak tidur, mamanya yang tidur siang. Tidur siang selalu kejadian kayak gitu. Tiba-tiba kecekrat keluar deh dia, ya nggak sih. Terus dia kena jatuh, kena kerikut, terus dia nangis, dia marah. Mama sih nggak sayang sama aku. Papa sih nggak jaga aku. Kamu tadi kan saya minta tinggal di sini, dan kamu keluar, dan kamu komplain sekarang. Kayaknya ini masuk sama Bapak Ibu, saya ulang. Kayaknya ini pesan Bapak Ibu secara pribadi. Bapak Ibu tinggalkan Tuhan, buat suka-suka dalam kehidupan, terus sekarang marah-marah karena 2 kali jawab. Pulang, kembali kepada Dia, dan bilang Tuhan aku nyesal ya. Sekarang isi hati Tuhan isi hatiku, misi Tuhan misiku. Aku mau tinggal sama Tuhan. Apa marah nih, bisnis lagi drop, ini anak-anak ini pada bandel, ini dunia makin kayak gini dan sebagainya. Yang mana Persib bukan Madura. Kalau ibu jangan kayak gitu, kalau dibantu jangan, saran saya. Kalau mau selamat, Tapi aku gak bisa komplain karena Bapak Ibu di luar. Ya tapi kan dia setia, dia kan selalu ada. Ya Tuhan selalu ada. Tapi dari awal Tuhan bilang tinggal bersama dia. Apa yang dicari Papa? Uang. Oh iya, Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes. Lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Bapak melihat ya, kita baru baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat. Tapi kita bisa lihat bahwa pengenalan mereka akan Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu perhatikan yang warna biru ya. Yang pertama dibilang Yohanes Pembaptis, dialah anak domba Allah. Lalu mereka manggil Yesus apa? Rabi. Lalu Andreas mengatakan kami telah menemukan Yesus. Jadi dalam 7 ayat saja pengenalan mereka tentang Yesus bertambah-tambah. Pertanyaan saya itu cuma disukai Andil. Apakah tahun ini telah bertambah pengetahuan Bapak Ibu tentang Tuhan? Atau Bapak Ibu lebih hafal kenaikan kripto daripada Tuhan? Lebih ngerti analisa fundamental dan teknikal daripada Tuhan? Lebih tahu gimana perkembangan politik PDIP daripada Tuhan? Lebih tahu kabinet baru Prabowo daripada Tuhan? Oh, kalau bapak-bapak lebih tahu alat pancing terbaru daripada Tuhan. Kalau ibu-ibu lebih tahu barang-barang terbaru di Shopee daripada Tuhan.
Kalau yang anak muda lebih tahu tentang artismu daripada Tuhan. Mereka punya apa ya? Punya level pemahaman itu cepat sekali. Anak domba, rabi, Mesias. Cepat sekali. Kita enggak dari dulu ke dulu, siapa Yesus? Tuhan. Selain itu, ya cuma Tuhan. Ya maksudnya gini Pak, yang lainnya Pak, ya Tuhan. Maksudnya, ya Tuhan. Yesus dan Tuhan itu udah satu lah. Dia selama-lamanya Tuhan. Kayak nggak ada pengembangan tentang pengenalan Tuhan. Bapak Ibu nggak boleh pulang dari bumi ini kenal Tuhan cuma dalam satu sisi saja. Saya dulu diajarin guru saya, Yordan, Tuhan itu kayak berlian. Berlian itu makin banyak sisinya, makin mahal. Itu nggak sih? Benar ya? Makin cakep dia. Kan nggak ada berlian cuma 3 potong 3 dimensi. 1, 2, 3. Itu nggak berlian Bapak Ibu. Itu namanya batu kristal ya. Prisma. Tapi kalau berlian, makin banyak dia punya sisi itu makin cakep. Bapak Ibu makin banyak mengenal Tuhan dari berbagai sisi tentang Tuhan. Bapak Ibu akan melihat keindahannya. Bapak Ibu akan ngerti kenapa Salomo bisa nulis kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Karena dia punya sisi, apalagi dia punya karunia hikmat. Dia bisa lihat Yahweh Allah itu dengan dimensi yang berbeda-beda. Dan itu indah banget. Kenapa Bapak Ibu hanya lihat Tuhan sebagai Allah yang marah-marah dan siksa hidup saya sampai saya kayak begini? Karena Bapak Ibu cuma tahu dia cuma ada di satu sisi. Atau bahkan Bapak Ibu cuma tahu Tuhan itu cuma kayak ATM. Tuhan selamat pagi, mau kerja, anak-anak mau sekolah, kasih makan hari ini, lindungin, jagain, mobil, sepeda motor, sepeda listrik masih cicil, rumah kontrakan yang di sana juga, Tuhan jagain, amin. Ibu kira Tuhan itu siapa? Tuhan itu bukan siapa, dia adalah panglima dan dia adalah panglima bala tentara, dia punya bala tentara besar. Atau ya Tuhan mana ya Tuhan, aku udah berdoa Tuhan tolonglah. Bapak Ibu kira Tuhan cuma penolong gitu? Dia raja juga, dia Tuhan juga, dia kekasih kita juga, dia sahabat kita juga, dia teman kita juga, dia guru kita juga, dia anak domba juga, dan dia adalah Mesias juga. Bapak Ibu harus paham hal itu. Yang itu mau berdoa Tuhan, semakin aku mengenal Engkau, semakin indah Engkau kulihat, dan semakin indah Engkau kulihat, aku tahu, aku semakin bersyukur kepada. Tinggikan dirimu. Atasi lagi, kita lanjutkan nanti. Masa dulu ya nanti. Ada banyak potensi-potensi terendam di gereja ini. Gitu. Amin, Bapak Ibu. Pertama, ajak untuk kenal Bapak Ibu. Ini nggak konten YouTube juga. Jadi komusia. Abraham Samad. Total politik. Carilah hal-hal yang Bapak Ibu bisa referensi dari pemimpin-pemimpin di sini. Kira-kira konten YouTube mana yang pengajarannya sehat, yang mau bisa pelajari, supaya pengenalan Bapak Ibu makin indah tentang Tuhan. Mereka udah kenal 3, baru 7 ayat ya Bapak Ibu. Anak domba Allah, Rabi, dan Mesias. 7 ayat. Lalu kita lanjut. Atau Bapak Ibu udah bosan? Kamu senyum dulu lah, biar saya tahu Bapak Ibu disini dari orang. Saya turun saja Bapak Ibu. Ayat 42 dikatakan ia membawanya kepada Yesus. Jadi si Andreas membawa Simon ya kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, engkau adalah Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ya boleh depannya ya. Kemarin di Badan Jun Yeri kemarin menjadi apa? Hamba kegelapan ya. Contoh hari ini dia akan jadi Simon. Shalom. Bapak Ibu, ini anak muda ini baru selesai kuliahnya dong, tepuk tangan dalam. Sudah siap untuk jadi misionaris ke Jepang katanya. Jangan kayak Yordan kerja dulu. Oke, Bapak Ibu, perhatiin ya. Tadi murid-murid tuh mengenal Yesus tuh pertama anak domba Allah, betul? Ya, boleh sini. Pertama mengenal sebagai anak domba Allah, satu langkah ya. Kemudian mengenal sebagai Rabi, dan akhirnya Simon mengenal sebagai Mesias. Tapi tiba-tiba Yesus bilang, stop. Kamu dari tadi coba kenal aku. Sekarang aku kasih tahu siapa kamu. Kamu yang disebut sebagai Simon, kamu akan disebut sebagai Kefas, Petrus. Bapak Ibu lihat, waktu orang mulai coba kenal Tuhan, Tuhan bilang stop.
Sekarang giliran aku masih tahu siapa kamu. Karena kamu udah coba kenal aku kasih tahu siapa kamu supaya kamu kenal siapa kamu menurut aku. Lalu anak gembala, Rabi, Mesias. Kamu yang dulu katanya orang gagal, hari ini aku kasih tahu siapa kamu. Kamu orang yang diberkati dari abad ke abad. Kamu yang katanya adalah orang tua yang anak-anaknya bandel dan memberontak, aku kasih tahu kamu sekarang. Kamu adalah orang tua yang akan dihormati dan akan diberkati dengan hikmat. Semua anak-anak dan cucumu akan datang kepadamu memberikan mengalami hikmat dari kamu. Kamu yang dulu katanya orang yang punya kelemahan fisik dan sakit, aku katakan hari ini, aku setia dalam seluruh penderitaanmu dan aku adalah temanmu dalam mengalami semua ini. Orang kalau kejar Tuhan, Tuhan akan ubah namanya. Tuhan akan ubah cerita hidupnya. Kenapa? Karena Simon mau kejar Tuhan. Bapak Ibu doa terobosan, Bapak Ibu doa apa aja? Doa terobosan udah. Doa apa lagi? Manifestasi, doa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus hari 10, enggak juga hari 12, 13, 14 sampai sekarang misalnya. Udah doa puasa. Tapi yang Tuhan rindukan adalah kejar Tuhan, pengalaman Tuhan supaya waktu Ibu kejar pengalaman Tuhan, stop dulu. Kamu udah kejar aku, now my turn untuk kasih tahu siapa kamu. Ini Kak Yura nih ngomong sebagai anak betul. Kamu yang sebut sebagai anak muda biasa-biasa, tapi mungkin Tuhan akan bilang begini, kamu anak muda yang akan mengubahkan masa ini. Bapak Ibu yang udah capek dengan kelemahan, dengan rasa nggak mampu, alami nama baru pulang dari sini. Jangan keluar dari pintu itu kalau punya nama baru dari Tuhan. Kita yang berpikir namaku adalah si gagal, Tuhan bilang enggak, nama kamu adalah yang diberkati dari abad ke abad. Tapi perhatikan ya, Tuhan tuh paling suka ganti nama orang. Abraham jadi Abraham, Yakub jadi Israel, Sarah jadi Sarah ya. Iya. Tuhan suka ganti, kenapa? Karena Tuhan tahu kamu suka hidup berdasarkan apa kata kamu tentang diri kamu dan apa kata orang tentang diri kamu. Aku mau ganti, kamu harus hidup berdasarkan apa kata aku tentang kamu. Tapi Pak Yordan realitanya udah 10 tahun ini Pak Yordan hidup saya itu jatuh bangun. Karena Bapak Ibu percaya nama Bapak Ibu adalah JB, jatuh bangun. Sekarang Tuhan mau ganti nama Bapak Ibu, namanya adalah orang yang setia dan diberkati. Tapi caranya kejar Tuhan. Jangan jadikan Tuhan cuma kayak ATM, lagi perlu datang itu. Pertanyaan saya Bapak, dari awal Simon berpikir dia akan diubahkan namanya? Atau dari awal dia pengen namanya diubah? Dia cuma mau kenal guru satu itu, dia mau kenal Mesias itu, dia mau kenal anak domba itu. Tapi karena dia kejar, Tuhan bilang oke, now my turn. Ini giliranku. Kamu nggak lagi namanya Simon, kamu namanya adalah Kefas. Pulang dari sini minta Tuhan kasih nama baru. Temukan nama Bapak Ibu sih. Maksud saya jangan ganti nama di Facebook, tak penting itu Bapak Ibu. Tapi pulang di sini ganti yang namanya yang diberkati, nggak penting. Yang penting adalah apa yang dihati Bapak Ibu. Nama saya dulu orang bilang namanya adalah anak yatim piatu, itu nama saya Bapak. Tapi Bapak Ibu lihat saya bisa sekolah ke Amerika, kenapa? Karena nama saya bukan yatim piatu, nama saya adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Saya punya alasan jadi orang gagal dari Bapak Ibu. Dari kecil kalau saya udah meninggal, kami 5 bersaudara, susah hidup kami Bapak Ibu. Mama kami PNS, gaji ya 2 koma, ada tanggal 2 udah koma. Udah pasti lah kalau mau kami masuk bulan Juli begini, pasti udah ada di sekolah kan. Surat SK, semua itu sekolah masuk pegadaian. Tapi pegadaian ya, kita bisa cicil apa bunganya ketika nggak bisa cicil pinjaman. Jadi saya udah biasa tuh, mak, udah ada ini mak, surat mak dari pegadaian, udah mau dilelang mak. Terus dia sedih terus kayak, ya udahlah nanti mama cari uang. Nama saya anak yatim. Nama saya dibesarkan oleh janda. Tapi Tuhan bilang, enggak, nama kamu adalah anak dari Bapak yang yatim. Dan saya percaya nama itu. Itu buat saya bisa nanya sama SBY. Pak, saya mau nanya Pak, dan sebagainya. Kalau Pak SBY jawab dengan cara tangan itu. Saya pengurus termuda PGWI Pusat. Teman saya bukan teman, senior saya adalah Pak Bambang Jawa. Si senior, dan sebagainya. Kenapa? Karena nama saya bukan yatim piatu. Nama saya adalah hamba Tuhan yang dipercaya oleh Raja di atas segala galanya. Bapak mau adu susah sama saya, ayo kita adu susah. Saya turun dari mimpi, saya ceritakan urusan saya. Kami pernah rumah kami mati listrik berhari-hari karena nggak bisa bayar. Bayangin, bayar kata saya Bapak ya. Rumah kami kan rumah bendera, rumah petak-petak gitu kan. Tetangga kita semua nyala dong lampunya, dan kita enggak. Semua bilang, kita nggak ada duit, mau apa? Mau gimana? Lalu kita berdoa.
Mama saya selalu sih bangun pagi satu juga harus berdoa. Walaupun dia Protestan, tapi ajarin berdoa. Mama saya selalu bilang, kita nggak punya ayah, papa kita cuma Yesus. Jadi kita harus terus berharap kepada. Tapi coba ini, masa kecil saya lampu mati, tetangga nyala, terus lari-lari ke teman saya, lari-lari main-main Pak di malam hari, terus saya nggak bisa karena hanya karena nggak bisa bayar. PLN bolak-balik datang, mau saya setur tuh PLN. Dia udah tahu kok kita nggak bayar, bisa datang Pak. Kamu tahu nggak rasanya kan ditagi-tagi, memang kita punya duit mau gimana lagi ya? Tapi saya nggak percaya nama saya tim piatu, nama saya orang yang diberkati. Oh kalau ketemu orang, apalagi kalau di bahasa Batak tuh sakit sekali bahasanya Pak. Bahasanya begini, nasomar aman, nasomar ina, yang tidak berbapak, tidak beribu, gitu Pak. Kayak you are hopeless lah. Tapi enggak, nama saya adalah anak dari Bapak Surga. Saya ganti ini. Amin. Saya udah di menit berapa nih boleh? Oke, kita lanjut Bapak. Nanti dia sampai ayat 5, ya sampai ayat 5 sampai 5 ya itu saya dulu Bapak ya. Jadi jangan lagi pakai nama lama, amin. Low self esteem. Rendah diri, jangan pakai nama yang ini Bapak. Nama kita bukan itu. Yuk sebelum pulang nanti mungkin habis ini Yoel akan bikin penyembahan atau doa. Kita Tuhan kasih nama baru. Kadang-kadang kita boleh punya rumah. Nama pemiliknya nama Bapak Ibu. Nama Bapak A, pemilik rumah ini. Alamat jalan ini, jalan itu. Tapi sometimes nama pemilik kita, tapi penguasanya adalah pertengkaran. Anak muda, kau belum punya ijazah. Nama ijazahmu adalah tamat kuliah ini. Aduh ini lagi banyak pula tamat kuliah ya. Bukan maksud ya, maksudnya. Tapi bisa aja kau punya ijazah, tapi sarjanamu itu adalah sarjana kekhawatiran. Kita bisa punya barang, benda, apapun atas nama kita, tapi kadang penguasanya bukan kita, penguasanya adalah kekhawatiran, ketakutan, pemberontakan, kegelisahan, rasa takut, dan sebagainya. Mulai hari ini pulang baru bilang, Tuhan ini atas rumah kami berdoa, rumah ini penguasanya adalah Tuhan, dan sejahtera Tuhan. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan apapun yang bukan dari Tuhan. Kasih nama baru, nanti nomor bukan dari sini. Bukan jangan nomor. Nanti pakai ibu-ibu Shopee ini mau kemana dikirim, Bu ya? Udah beli banyak, ada sekitar 24 yang sudah dicentang. Kita lanjut sedikit saja, terus kita akan selesai. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, apa Bapak tanya? Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Kita lanjut. Kita tinggal sekitar 6 ayat lagi Bapak Ibu. Filipus menemui Nathanael. Kalau Bapak Ibu bingung dengan Nathanael adalah Bartolomeus. That same person Bapak Ibu. Dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia disebut sebagai oleh Musa dalam Taurat oleh Nabi-Nabi yaitu Yesus dan anak Yusuf dari Nazaret. Ayat 46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Kita akan fokus di 47 Bapak Ibu. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, atau telah melihat engkau di bawah pohon ara. Boleh bantu saya ayat 49 Bapak, 1, 2, 3. Rabi, engkau Yos, keluar depan Yos. Agak lari sedikit, masih muda Yos. Lari. Kamu jangan kayak pendeta betul. Pendeta begitu ya, tenang dan sejahtera penuh puasa. Oke. Bapak perhatikan ya, Bapak Ibu pernah nggak ayat 47 ya? Bapak Ibu bisa lihat, wah ini orang sukses betul. Bapak Ibu bisa kan lihat orang yang betul sukses, cara penampilannya, pakaiannya, cara dia bicara. Betul Bapak Ibu? Atau Bapak bisa melihat orang yang ini orang memang ahli ya, jago ngomong, betul Bapak? Sama, ketika Yesus lihat Nathanael, Yesus bisa lihat ini orang Israel betul. Maksudnya cara dia berbicara, cara dia berpakaian, cara dia bertindak tanduk, bergerak-gerik dari tadi, itu gayanya orang Israel banget.
Makanya dia bilang, ini mah Israel sejati. Itu sama kayak kita ketemu orang, ini mah orang sukses betul ini. Yang ini mah, wah 7 turunan gak habis kayaannya. Kecuali dia bagi sama saya, habis 2 turunan. Ya gak sih Bapak Ibu? Kita bisa tahu ada orang yang sukses betul, atau pintar betul, atau jago betul, atau tukang marketing betul. Kan kita bisa tahu. Sama kayak gitu kejadian di Israel. Ini Israel betul nih orang. Ya oke Bapak Ibu. Kamu Israel kan? Salah pilihan. Ya kasih. Suku ke-12, suku ke-13. Tapi Natal bilang begini, boleh bantu ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Nabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Tuhan tahu kan aku orang Israel. Dari gayaku kan. Tapi mau bilang, engkau raja atas Israel. Sama kayak begini. Orang lihat Bapak Ibu, ini orang kayaknya bermasalah nih hidupnya nih. Pokoknya suruh banget. Untung lah, tolong lah, kasih ditolong Yos. Tolong. Kayak sehari-hari kehidupanmu di rumah lah, sedih, kayaknya lah. Misalkan sedih. Kamu ini sedih banget, semua orang tahu kita ini orang yang sedih, bermasalah, gagal. Tapi dia bilang begini, tapi Yesus adalah Raja yang kegagalan. Dia akan melampaui kegagalan. Apapun yang Bapak Ibu rasa sekarang, saya mau bilang begini, taruh Yesus di atasnya. Sama-sama bilang, taruh Yesus di atasnya. 1, 2, 3. Taruh Yesus di atas. Bapak Ibu sekarang merasa orang yang bersyukur, bilang sama Yesus, engkau Raja atas ucapan syukur. Bapak Ibu lagi sakit, bilang apa? Engkau Raja aja sesuai konteks, sesuai konteks. Ini exegese. Ini banyak S2 dari Tiranios. Ini exegese. Yos Wabil, Kayoran tuh khotbah di sini tuh jaga banget exegese tuh harus disiplin. Banyak Tiranios di sini Yos. Sejauh ini masih aman Pak ya? Politiknya masih aman ya Pak ya? Ini saya nggak berani pakai alegori nggak berani ya. Jangan jauh-jauh dari teks. Engkau Raja atas sakit. Raja atas sakit. Tangannya di atas bro. Raja atas sakit. Terus Tuhan bilang sama Yosua, betul-betul yang udah hebat nih. Terus bilang apa? Engkau Raja atas. Engkau raja atas masa muda. Bapak Ibu pikir sakit Bapak Ibu, Raja Bapak Ibu. Yesus Raja atas sakit Bapak. Yang Bapak Ibu harus taruh bensin tiap malam itu loh, asam urat yang kecil. Sambil naruh bensin, sambil makan jeroan, dari kangkung dan bayam dan kawan-kawan. Ya kan gitu kayak gitulah ya. Sakit-sakit cuma gimana ya? Apa? Jadi depan matanya juga menarik. Saya mau sampaikan, Bapak kira penyakit Bapak Ibu yang menguasai Bapak Ibu. Bilang sama Tuhan, kau Raja atas sakit. Bapak Ibu kira harta Bapak Ibu adalah yang paling utama. Bilang sama Tuhan, engkau Raja atas hartaku. Bapak Ibu kira anak Bapak Ibu adalah segala-galanya. Bilang sama Tuhan apa? Bapak Ibu handle anak Bapak Ibu mau gimana lagi? Handphone terus sama hari yang punya pikiran. Tapi bisa kontrol mereka. Kalau mau pakai handphone, ada apa-apa di samping. Yuk, sekarang nonton apa? Mana mungkin dia mau nonton. Udah apa? Tidur aja. Apalagi rasa gagal. Wah, orang aduh bro, sorry ya bro, apa yang padamu ya. Tapi udahlah semangat lagi lah. Selalu ada peluang bagi orang yang mau berjuang. Menyala abangku. Ya. Tapi bilang sama Tuhan, kau Raja atas kegagalan. Raja atas kegagalan. Kegagalan bukan raja, sakit bukan raja, harta bukan raja, anak bukan raja, Yesus adalah. Amin. Tapi tolong pakai balon tepuk tangan saya dulu ya. Saya punya penyesalan masa lalu Pak Yordan, bilang sama Yesus, engkau Raja atas penyesalan masa lalu. Engkau Raja. Amin. Amin. Baby Ivano. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Apa? Enggak, masalah 2 puasa untuk pernikahan. Oh, ada acara 2 puasa. Tolonglah, ada waktu berdoa untuk siapa? Sibuk aja dengan WO. Oke, jadi ya, bilang sama Tuhan, Tuhan kau Raja atas seluruh persiapan pernikahan. Amin. Ya semuanya tulus baik, tapi bilang sama Tuhan, kau Raja. Aku stres banget Tuhan. Tiap malam gua bisa tidur. Pagian keluar terus bilang sama Tuhan, Tuhan kau Raja, tolong. Kau Raja sejati, kau Israel sejati.
Natal bilang, Natal nggak jawab, baru tahu tuh aku Israel. Mau kasih tahu aku dari suku apa? Benyamin. Dia nggak bilang. Dia cuma mau tahu aku dari klan mana? Aduh, aku Israel sejati. Tapi dia bilang gini, Tuhan, Engkau raja atas Israel. Gua cuma bisa kelihatan kayak orang Israel sejati. Tapi the true, you are the king of Israel. Itu ada dua makna. Memang ada makna bahwa Yesus adalah raja atas Israel, tapi dalam konteks hari ini gara-gara banyak alumni Tyrannus di sini, saya mau bilang bahwa konteksnya adalah bahwa bagi Nathanael, apa yang kau lihat dari hidupku, aku mau katakan engkau Tuhan dari apa yang kau lihat itu. Apa yang paling gampang orang lihat tentang hidupku, yang orang nilai, aku mau kasih tahu engkau raja atas apa yang dilihat orang tentang hidupku. Saya akan tutup dengan ini, Bapak. Jadi ayat yang ke 43 sampai yang ke 51 dikatakan situ Yesus adalah anak Yusuf, dari Nazaret, anak Allah, raja orang Israel. Bayangin, kita baca 16 ayat, ada 6 dimensi Yesus. Ya sudah. Poinnya banyak bagi hari ini, karena saya nggak nyiapkan poin sebagai kayak 4 poin, tapi kita eksegese saja, kita bedah saja. Dan Bapak Ibu kiranya pulang dengan pembelajaran masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi Bapak Ibu selanjutnya. Saya undang pada pemain musik dengan sebuah waktu kali. Mari kita menghadap Tuhan.